Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan buku tafsir salat dan kita masuk pada doa rukuk yang ketiga. Doa rukuk yang ketiga adalah bacaan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Sumber doa ini berasal dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca doa ketika rukuk dan sujudnya, "Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh." Subuhun artinya maha suci. Kudus, maha kudus, maha suci. Rabbul malaikah, Rabbnya para malaikat. Warruhi, dan sang ruh. Yang disebut dengan ruh di sini adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Dalam tafsir doa subuhun kudus, Al-Qadhi Iyad menjelaskan subuh bisa juga dibaca sabuh, sehingga sinnya bisa di fathah, bisa juga di dhammah, bisa dibaca subuhun, bisa dibaca sabuhun. Artinya maha suci dari kekurangan dan sekutu. Allah tersucikan dari aib, kekurangan, dan Allah tersucikan dari syarik, keberadaan sekutu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan semua hal yang bertentangan dengan ilahiyah Allah. Ilahiyah Allah adalah sifat yang menunjukkan bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sehingga kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca subuhun atau subhanallah. Kita mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan yang itu disifati oleh manusia atau sekutu yang dinyatakan oleh manusia. Ada sebagian orang yang mengatakan Allah punya anak, maha suci Allah dari hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah sekutu bagi Allah, maha suci Allah dari hal ini. Ada juga yang menyebut bahwasanya si A ini mampu mengendalikan awan, mampu mengendalikan hujan sebagaimana Allah, maha suci Allah dari hal ini. Sekarang kudus bisa juga dibaca qaddus, sehingga huruf qafnya di fathah. Sabuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Artinya maha suci dari yang tidak layak diberikan kepadanya, karena bertentangan dengan keagungan dan kesempurnaan nama dan sifatnya. Seperti keyakinan bahwa Allah memiliki anak, atau Allah zalim kepada hambanya, dan seterusnya. Tayyib. Sehingga subuh, kata Al-Qadhi Iyad, apa perbedaan antara subuh dengan kudus? Beliau, kata Qadhi Iyad rahimahullah, beliau mengatakan untuk subuh ini berkaitan dengan kesucian zat Allah. Kesucian zat Allah. Sedangkan kudus ini berkaitan dengan kesucian sifat, nama dan sifat Allah. Berkaitan dengan kesucian nama dan sifat Allah.
Sifat itu keterangan apapun tentang Allah. Misalnya menyebut Allah punya anak, Allah dhalim, itu bertentangan dengan nama Allah adil. Sedangkan kesucian zat Allah itu berkaitan dengan bahwa tidak boleh menyematkan sifat yang buruk untuk Allah Ta'ala. Misalnya disebut oleh orang Yahudi Allah Ta'ala itu miskin, innallaha faqirun wa nahnu agniya. Orang Yahudi mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Dan bahkan di beberapa dongeng yang disampaikan oleh orang Nasrani, Allah itu kalah perang dengan sebagian nabinya. Kalah ketika berduel dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Waliyadzubillah. Subuhun kudus, maha suci Allah dari kondisi-kondisi semacam ini. Selanjutnya, kalimat Rabbul Malaikah, Rabbnya para malaikat. Al-Qurtubi menjelaskan, Rabbul Malaikati ay malikuhum wa khalikuhum wa rabbuhum ay muslihu ahwalihim. Kata Al-Qurtubi, Rabbul Malaika artinya adalah malikuhum, rajanya malaikat. Wa khalikuhum, penciptanya malaikat. Karena Rabbun artinya adalah muslihu ahwalihi, orang yang atau zat yang memperbaiki keadaan mereka. Wa rabbuhum, karena Allah adalah pengatur mereka, artinya memperbaiki keadaan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta malaikat, pemilik malaikat, yang merajai malaikat, dan yang memperbaiki kondisi malaikat. Sehingga jika orang sadar malaikat yang merupakan makhluk yang sangat besar-besar, ya, yang dikatakan bahwasanya ketika sayapnya Jibril dibentangkan satu, saddal ufuk, itu bisa menutupi langit, maka Rabbnya tentu jauh lebih besar. Allahu Akbar, karena dia adalah zat yang maha besar. Kemudian ar-ruh, sang ruh, beliau adalah Jibril alaihissalam. Allah sebut Jibril dengan ruh dalam firman-Nya, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Jibril disebut sebagai ar-ruhul amin, ruh yang bisa memegang amanah, Jibril alaihissalatu wassalam. Ulama berbeda pendapat mengenai alasan mengapa Jibril disebut ar-ruh. Ada yang mengatakan karena Jibril adalah malaikat yang membawa ruh, yaitu wahyu, yang merupakan sumber kehidupan bagi batin manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ada di surat Asy-Syu'ara, atau ada di surat Asy-Syura, ya, ayat yang ke-52. Bahwa status wahyu sebagai ruh, wahyu adalah ruh. Ini ada di surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ini pendapat yang pertama, bahwa Jibril disebut ruh karena beliau adalah malaikat yang membawa ruh, yaitu wahyu, di mana wahyu merupakan sumber kehidupan bagi manusia, bagi hatinya manusia. Dan ada yang mengatakan karena malaikat adalah alam ruhani, sehingga mereka disebut ruh. Tapi pendapat yang kedua ini berarti semua malaikat adalah ruh, karena semua malaikat masuk dalam alam rohani. Artinya alam di mana tidak nampak di dunia nyata, tapi ada dalam alam gaib. Selanjutnya kita baca doa yang keempat. Doa yang keempat, Subhanadzil jabarut wal malakut
wal kibriya wal azamah. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha suci zat yang memiliki jabarut, yang memiliki malakut, yang memiliki kibriya, kebesaran, wal azamah, dan memiliki keagungan. Bacaan ini berdasarkan hadis dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, qumtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatan thumma raka'a bi qadri qiyamihi yaqulu fi ruku'ihi subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Saya pernah salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Auf bin Malik sebagai makmum, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ngimami, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ruku lamanya seperti berdirinya. Padahal berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat yang atau ayat yang sangat banyak. Berdirinya lama. Beliau membaca diulang-ulang subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Dan dari zahir hadis ini menunjukkan bahwa ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau agak mengeraskan bacaannya, sehingga makmumnya Auf bin Malik yang mungkin beliau berada di depan mendengar bacaan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa terkadang imam diperbolehkan mengeraskan sebagian bacaannya dalam rangka untuk ngajari makmum. Nah, sekarang kita akan lihat tafsir doa. Tafsir doa subhana dzil jabarut. Kita memahami Dzul Jabarut di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dzul Jabarut adalah Allah taala. Subhana dzil jabarut. Masya Allah, ini di halaman berapa ini? Nah, lompat ya. Seratus. Nah, Dzul Jabarut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dzul Jabarut. Nah, ketika dikasih lafadz subhana, dikasih lafadz subhana, maka wawu ini berubah jadi ya, sehingga dibaca dzil jabarut. Jadi majrur. Ya. Dzul Jabarut sang pemilik Al-Jabarut. Nah, Dzu ini termasuk di antara Asmaul Khamsah. Ketika dia marfu, maka dia berharokat waw. Dia ditandai dengan keberadaan waw. Namun ketika dia jadi majrur, ada tambahan subhana, maka Dzul Jabarut menjadi Dzil Jabarut. Sehingga kita membaca Subhana Dzil Jabarut sebagaimana lafaz Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah ini harokat Allah di sini dhammah, fathah atau kasrah? Jawabannya kasrah. Karena dia majrur, dia menjadi majrur dengan lafaz subhana. Maka Dzil Jabarut kenapa dikasih ya? Karena dia majrur dengan lafaz subhana. Nah. Al-Jabarut dari kata ajbaro yang artinya memaksa. Dan kita membaca kalimat ini, kita membaca kata ini dalam duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni.
Di situ kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-jabru. Bisa juga diambil dari kata jabaro yang artinya menutupi. Sehingga bisa dari kata ajbaro, bisa dari kata jabaro. Makanya kita mendengar ada istilah sekte Jabariyah. Sekte Jabariyah itu karena dia meyakini bahwa siapapun hamba itu dipaksa gerakannya. Dia nggak punya pilihan. Manusia itu musayyar 100%. Sehingga dia bergerak apapun, bergerak kanan, bergerak kiri, ibarat wayang yang dikendalikan oleh dalang. Sehingga dia nggak bisa punya kehendak apapun. Karena sekte Jabariyah mengingkari kehendak para hamba. Sehingga dia melakukan apapun, ini karena Allah, ini karena Allah. Semuanya ini karena saya dikehendaki oleh Allah. Sampai dia berbuat maksiat pun alasannya seperti itu. Ujung-ujungnya dia menolak hikmah Allah. Sehingga ketika berbuat maksiat, kita tidak boleh dihukum. Loh kenapa? Engkau berbuat maksiat kok nggak boleh dihukum? Karena saya dipaksa oleh Allah untuk berbuat maksiat. Sehingga orang minum khamr, orang berzina, orang melakukan kegiatan maksiat apapun, dia keyakinan saya dipaksa oleh Allah. Saya nggak bisa menolak, saya nggak bisa menghindar. Sehingga saya tidak berhak untuk dihukum. Makanya rata-rata Jabariyah itu orang fasik, pelaku dosa besar, rata-rata. Karena dia gunakan takdir sebagai alasan untuk melakukan perbuatan maksiat. Bisa juga dari kata jabaroh. Jadi Jabariyah dari kata ajbaro, ini artinya memaksa. Bisa juga dari kata jabaroh yang artinya menutupi. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika duduk di antara dua sujud, wajburni. Wajburni. Ya Allah, tutupilah aku. Maksudnya adalah tutupi kekuranganku. Para ulama menjelaskan, maka Dzul Jabarut ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa, yang kekuasaannya mutlak, sehingga tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Li'annahu Dzul Jabarut. Karena dia bisa memaksa siapapun sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Bisa juga maknanya adalah dialah zat yang menutupi kekurangan para makhluknya. Karena dia yang mencukupi kebutuhan semua makhluknya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menutupi kekurangan A, kekurangan B, kekurangan C. Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Dan kita memohon kepada Allah agar kita ditutupi oleh Allah kekurangan kita dalam lafaz doa wajburni warfa'ni, tutupilah kekuranganku dan angkat derajatku, dan seterusnya. Yang itu kita baca ketika kapan? Ketika duduk di antara dua sujud. Berikutnya al-malakut. Ibnu Athir menjelaskan, ini bukan Ibnu Katsir ya, Ibnul Athir. Beliau punya buku yang isinya adalah menjelaskan kalimat-kalimat aneh atau kalimat asing dalam hadis. Ibnul Athir menjelaskan al-malakut berasal dari kata al-mulku yang artinya kerajaan. Namun dengan ungkapan hiperbol sehingga menunjukkan makna yang sangat luas. Wal kibriya wal azamah. Al-kibriya artinya dan al-azamah. Al-kibriya adalah sifat yang mirip dengan al-azamah. Dua sifat ini sangat mirip, yang hanya boleh diberikan kepada Allah dan tidak diberikan kepada siapapun. Kata Syekhul Islam, fal-azamatu wal kibriya min khasa'isir rububiyah. Wal kibriya'u, sekarang bedanya apa antara al-kibriya dengan azamah? Al-kibriya'u a'la minal azamah. Al-kibriya lebih tinggi dibandingkan azamah. Walihada ja'alaha bimanzilatir rida. Karena itu
Allah Ta'ala menjadikan al-kibriya sebagaimana ar-rida, sebagaimana pakaian atasan. Rida, Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang memakai pakaian ihram. Lelaki yang memakai pakaian ihram itu ada bawahan. Nah, bawahan itu disebut izar. Bawahan disebut apa? Izar, sarung. Kemudian dia pakai tuh penutup atasan untuk menutup pundak dan pundak ke bawah. Yang itu disebut rida. Orang menyebutnya sebagai selendang. Ya. Tapi kurang lebih ya seperti tadi. Kalau selendang dalam bahasa kita kan mungkin agak beda. Karena itu Allah jadikan al-azamah, al-kibriya sebagai rida. Kama ja'ala al-azamata bimanzilatil izar. Sedangkan Allah jadikan al-azamah itu seperti izar. Walihada kana syiarus salawati wal adhan wal ad'iya huwa takbir. Karena itulah syiar dalam salat, adzan dan doa isinya adalah mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Dalam adzan mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, paling banyak lafaz itu. Dalam salat lafaz Allahu Akbar paling banyak juga. Takbiratul ihram, takbir intiqal. Karena itu semuanya adalah al-kibriya wal azamah, itu semuanya kembali kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan perkataan Syekhul Islam tadi ya, Allah menjadikan al-azamah, Allah menjadikan al-azamah dan al-kibriya itu sebagai rida dan izar. Dan Allah katakan bahwasanya kibriya lebih tinggi dibandingkan izar, dibandingkan azamah. Ini ada di hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, Al-kibriya uridai. Al-kibriya adalah pakaian atasanku. Wal azamatu izari. Sedangkan al-azamah adalah pakaian bawahanku, izarku. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Karena itu siapa yang mengambil salah satu dariku, siapa yang berusaha untuk mengambil, mencabutnya salah satu dariku, qadhaftuhu finnar, akan aku lemparkan dia ke neraka. Maksudnya adalah manusia tidak boleh bersikap sombong. Ya, manusia tidak boleh merasa angkuh. Karena siapa yang mengambil itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan dia ke neraka. Dan ciri kesombongan adalah ketika seseorang itu menolak kebenaran dan merasa dia lebih tinggi dibandingkan yang lain. Makanya iblis ketika dia sombong, ya, ciri sombong kata Nabi SAW, al-kibru batrul haq, menolak kebenaran. Sombong itu menolak kebenaran. Menolak perintah, disuruh ini nggak mau, disuruh menerima kebenaran nggak mau dia. Dan yang kedua, ghamtun nas, ya, menghina yang lain. Ya. Misalnya menyebut yang lain goblok, atau menyebut yang lain apalagi, ya, bodoh dan seterusnya. Dia menghina yang lain. Dan itu gayanya iblis. Iblis ketika dia bersikap sombong, maka dia nggak mau sujud kepada Adam. Allah katakan aba wastakbar. Aba wastakbar. Dia enggan dan dia bersikap sombong sehingga tidak mau sujud kepada Adam. Karakter orang sombong seperti itu. Dia nggak mau beribadah, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau menerima kebenaran. Dikasih tahu dia nggak mau. Aba wastakbar. Dan iblis juga menghina Adam, sehingga dia mengatakan di hadapan Allah Ta'ala, ana khairum minhu, ana khairum minhu, khalaqtani
min narin wa khalaqtahu min tin. Sehingga Adam menyebut dirinya, aku lebih baik dibandingkan, iblis menyebut dirinya, aku lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sehingga dia menghina Adam karena berawal dari sikap sombongnya. Dan orang sombong seperti itu. Pertama, dia itu enggan, ya, tidak mau untuk menerima. Berikutnya dia menghina orang lain. Kita lanjutkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala benci dengan yang seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa siapa yang mengambil kesombongan dan keagunganku, maka dia akan dilemparkan ke neraka. Dan tentu saja kita memahami bahwasanya hadis ini hadis qudsi yang kita tidak tahu hakikatnya seperti apa, tapi kita terjemahkan sesuai dengan makna tekstual. Sehingga kita terjemahkan rida sebagai rida, yaitu pakaian atasan. Izar sebagai izar, yaitu pakaian bawahan. Detailnya seperti apa, hakikat aslinya seperti apa, wallahu alam. Kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, doa yang kelima. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi. Ya Allah, hanya kepadamu aku rukuk. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, dan hanya kepadamu aku pasrah. Sehingga ada tiga di mana kita menyatakan pengagungan kepada Allah dengan rukuk yang kita lakukan. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Insyaallah kalau sering dibaca hafal ya. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi. Nah, coba kita lihat sekarang. Terjemahannya, Allahumma laka raka'tu, ya Allah hanya kepadamu aku rukuk. Wa bika amantu, hanya kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, dan hanya kepadamu aku masuk Islam, aku pasrah. Khasya'alaka, khusyuk kepadamu, khusyuk di hadapanmu, sam'i pendengaranku, wa basari penglihatanku, wa mukhi sumsumku, wa adhami tulang-tulangku, wa asabi dan pergelanganku, ruas-ruas tulang, asab. Atau di sini di urat-urat saraf ya, diterjemahkan dengan urat-urat saraf. Nah, sumber doa. Bacaan doa ini berdasarkan hadis. Bacaan ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah. Bahwa ketika beliau melakukan salat, beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin sampai akhir doa. Wa idza raka'a, dan ketika beliau rukuk beliau mengucapkan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Dan ini zahirnya dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan salat wajib. Karena di sini Ali tidak menceritakan apakah beliau sedang melakukan qiyam ataukah tidak. Apakah beliau melakukan qiyamul lail ataukah itu salat biasa, artinya salat wajib, dan zahirnya adalah salat wajib. Tafsir doa
Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, hanya untukmu aku rukuk. Hanya kepadamu aku beriman dan hanya untukmu aku berserah diri. Kalimat ini merupakan pengakuan seorang hamba akan penghambaan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Zat yang mereka sembah sehingga mereka serahkan semuanya untuk Allah Ta'ala. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Termasuk kita berislam hanya untuk Allah, dalam arti kita siap tunduk terhadap semua perintah dan larangannya dan ridha kepada semua takdirnya. Sehingga kita menjadi muslim untuk semua ketetapan Allah. Kita menjadi muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri. Aslamtu, aku berserah diri. Berserah diri dalam hal apa? Pertama, ya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal syariatnya. Karena itu ketetapan Allah. Yang kedua, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apa? Takdirnya. Karena itu juga ketetapan Allah. Berserah diri dalam masalah syariat adalah berusaha untuk mengamalkan syariat itu. Berserah diri terhadap takdir artinya ridho. Ketika kita mendapatkan takdir apapun yang telah Allah tetapkan. Karena ketetapan Allah cuma dua ini. Ketetapan Allah, ada syariat Allah, dan ada takdir Allah. Ini adalah ketetapan Allah. Maka seorang muslim, ketika dia menjadi seorang muslim yang baik, dia akan berusaha untuk selalu berjalan sesuai syariat. Dia akan berusaha memaksakan hatinya agar selalu tunduk dan mau menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami. Pendengaranku, penglihatanku, sumsumku, tulangku, dan urat sarafku semuanya tunduk kepadamu. Bersikap khusyuk artinya tunduk dan merendah. Khasya'a. Imam Ar-Rafi'i, ulama Syafi'iyah, mengatakan dalam bacaan doa ini kita menyatakan bahwa seluruh anggota badan kita, baik yang sifatnya fisik seperti tulang, otak, dan saraf, maupun yang sifatnya non-fisik ya, seperti kemampuan mendengar dan melihat, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tunduk di hadapan Allah dengan organ fisik yang utama dalam tubuh. Pendengaran, penglihatan, sumsum tulang, idham, tulangnya juga, wa asab, dan saraf-sarafnya, yang itu merupakan sumber gerakan bagi badan manusia. Coba, satu saraf kecepit, yang terjadi apa? Orang tidak bisa hidup normal. Ya, mungkin dia nggak bisa bergerak ke kanan, nggak bisa bergerak ke kiri, bahkan kadang nggak bisa bicara, cuman diam aja. Ini karena bisa jadi ada sarafnya yang kecepit. Sumsum tulang misalnya dicabut, hilang, sehingga tulangnya nggak ada isinya. Wallahu alam, apa yang akan terjadi? Bisa jadi orang jadi lumpuh. Pendengaran dan penglihatan yang itu merupakan sumber manusia bisa dapat ilmu. Anda bisa mendapatkan ilmu karena membaca. Penglihatan yang berfungsi. Anda juga bisa mendapatkan ilmu karena mendengar. Dan pendengaran biasanya lebih maksimal dibandingkan penglihatan. Makanya barangkali bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk belajar ya. Bapak Ibu kalau susah menghafal dengan cara membaca, silahkan direkam. Saya yakin semuanya punya HP ya. Baik. Ini doa-doa silahkan Anda rekam, kemudian Anda baca di rekaman. Sudah? Setelah itu silahkan diputar. Ya, sebelum tidur didengerin, bangun tidur didengerin. Nanti lambat laun akan hafal dengan sendirinya kalau Anda ingin menghafal
dengan pendengaran. Baik. Wa mukhi wa idhami wa asabi. Di sini menyebutkan otak atau sumsum dan tulang serta saraf. Menurut penjelasan Badruddin Al-Aini, disebutkan 3 jenis ini karena merupakan unsur tubuh yang paling dalam. Sumsum, kemudian tulang, kemudian saraf. Itu adalah urutan unsur tubuh dari yang paling dalam. Yang paling dalam apa? Sumsum tulang. Luarnya adalah penutup tulang. Luarnya tadi, di luar lagi ada saraf. Ini dokter lebih paham ya. Baik. Selanjutnya ada catatan. Kenapa ruku dan sujud selalu isinya tasbih? Hampir semua doa ruku dan sujud ya, isinya nanti tasbih. Subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Kemudian apa lagi? Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Kemudian apa lagi? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi. Dan itu rata-rata adalah bentuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika rukuk dan sujud, kita diajarkan untuk banyak membaca tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subuhun kuddus, subhanakallahumma rabbana, subhanadzil jabarut. Mensucikan nama Allah Ta'ala. Dan ketika bangkit kita bertakbir Allahu Akbar. Syekhul Islam menjelaskan hikmahnya. Anna tasbiha qad khussa bihi halul inkhifad kama khussa halul irtifa' bit takbir. Fadzakkara al-'abda fi halil inkhifadihi wa dhullihi ma yattasifu bihi ar-rabb muqabila dzalika. Bahwa tasbih secara khusus banyak dibaca ketika turun, ketika posisi turun. Sementara ketika naik lebih banyak bertakbir. Maka orang yang sedang sholat saat turun di posisi lebih rendah, ruku, kemudian sujud, itu kenapa banyak membaca takbir? Fadzakkara al-'abda fi hali inkhifadhihi. Maka Allah ingatkan sang hamba ketika sedang turun dan di posisi rendah untuk Allah dengan sifat yang berkebalikan dengan keadaan hamba. Fa yaqulu fis sujudi subhana rabbiyal a'la wa fir ruku'i subhana rabbiyal azim. Sehingga ketika sujud dia membaca subhana rabbiyal a'la dan ketika ruku' dia membaca subhana rabbiyal azim. Agar lebih maksimal dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sang hamba banyak mensucikan Allah ketika menunduk dan di posisi merendah. Ya, misalnya pada posisi sujud. Anggota badan yang paling mulia pada diri kita apa? Muka, wajah ini. Tapi kita taruh sejajar dengan kaki. Lalu di saat itu kita mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal a'la. Rukuk juga demikian. Ya. Sehingga kepala kita nanti ketika rukuk sejajar dengan punggung, sejajar dengan panggul manusia. Padahal dia berada di atas aslinya. Tapi dia menunduk. Maka dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Subhana rabbiyal azim, subuhun kuddus dan seterusnya. Itu hikmah kenapa ketika rukuk dan sujud kita banyak diajarkan untuk mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait
STBA Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, Ana mau nanya mengenai bulan puasa ini. Jika ada akhwat yang mentargetkan baca Quran 2 sampai 3 juz setiap harinya selama bulan Ramadan ini, itu setiap harinya Ustadz ya. Terus bagaimana jika akhwat tersebut haid? Apakah boleh tetap membaca seperti biasanya 2 sampai 3 juz? Atau apakah kita malah mendapat dosa karena banyak menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci? Nah, pertanyaan anak kedua, bagaimana adab wanita haid dalam membaca Al-Quran? Apakah Al-Quran itu Al-Quran terjemahan yang bisa dibaca oleh wanita haid? Itu aja Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama tentang bagaimana wanita haid membaca Al-Quran dan juga bagaimana adabnya. Sebenarnya pertanyaan pertama dan kedua saling berkaitan. Untuk membaca Al-Quran bagi wanita haid, ulama khilaf. Apakah boleh wanita haid itu membaca Al-Quran ataukah tidak? Ada khilaf di antara para ulama. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, hukumnya diperbolehkan, namun tidak boleh menyentuh. Dan membaca itu tidak harus menyentuh. Sehingga boleh baca, tapi tidak boleh menyentuh. Terus gimana teknisnya membaca tanpa menyentuh? Kalau Anda punya hafalan, ya nggak jadi masalah, berarti cukup membaca apa yang sudah dihafal. Tapi kalau nggak hafal, apalagi ini targetnya adalah dapat 2-3 juz sehari. Maka yang bisa dilakukan adalah silahkan Anda baca dengan menggunakan laptop. Laptop ini layar di depan. Laptop kan layarnya di depan. Lalu Anda gunakan mouse. Sehingga yang disentuh adalah mouse-nya. Anda tidak menyentuh teks Al-Quran yang ada di layar. Sehingga saat Anda scroll atau Anda klik kanan kiri, maka sebenarnya Anda tidak menyentuh Al-Quran sama sekali. Bisa next, selesai next lagi, selesai next, sampai selesai 2 atau 3 juz. Memang ada effort yang lebih, ada usaha lebih yang harus Anda lakukan. Tapi insya Allah ini akan semakin menambah pahala. Disebabkan karena Anda bersabar untuk tetap baca Quran. Meskipun dalam kondisi sedang datang bulan. Sehingga silahkan tetap baca. Namun boleh menggunakan laptop. Intinya jangan sampai menyentuh mushaf Al-Quran. Selanjutnya, Quran terjemah. Quran terjemah. Apakah boleh dibaca oleh wanita haid? Apakah dihukumi sebagai Al-Quran ataukah tidak? Ada penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Ya. Pertama, ada 2 hal yang perlu kita bedakan. Saya kutipkan dari artikel yang saya tulis di konsultasisyariah.com. Ada 2 hal yang perlu kita bedakan
antara mushaf Al-Quran dengan kitab tafsir Al-Quran. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Bedakan antara mushaf dengan kitab tafsir. Nah, bedakan dua hal ini ya. Kitab tafsir Al-Quran adalah kitab yang berisi penjelasan tentang makna Al-Quran. Kandungannya baik secara bahasa Arab maupun pendekatan yang lain, dan umumnya juga dicantumkan ayat Al-Quran. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang sedang hadas diperbolehkan untuk menyentuh buku tafsir. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, yajuzu inda jumhuril fuqaha'i lil muhdits massu kutubit tafsir wa in kana fiha ayatun minal Qur'an wa hamluha wal mutala'atu fiha wa in kana junuban. Jumhur ulama mengatakan boleh bagi orang yang sedang hadas untuk menyentuh kitab-kitab tafsir meskipun di sana ada ayat-ayat Al-Qur'an, boleh membawanya, boleh mempelajarinya. Wa in kana junuban, bahkan meskipun dia sedang dalam kondisi junub. Qalu, mereka mengatakan, li'annal maqsuda minat tafsir ma'anil Qur'an la tilawatihi wala tajri alaihi ahkamul Qur'an. Karena tujuan keberadaan kitab tafsir itu adalah menjelaskan tentang makna Qur'an, bukan kitab untuk tilawah Qur'an. Fala tajri alaihi ahkamul Qur'an, sehingga tidak berlaku hukum Al-Qur'an. Kemudian diberikan rincian. Wasarraha Syafi'iyah, dan Syafi'iyah menegaskan bi annal jawaza masyrutatun fihi ay yakuna tafsiru aktsaru minal Qur'an. Bahwasanya bolehnya orang yang berhadas itu membawa kitab tafsir dengan syarat tafsirnya itu lebih dominan dibandingkan Qur'annya. Tafsir lebih dominan dibandingkan teks Qur'annya. Nah. Li'adamil ikhlali bita'dhimihi hina idzin. Sehingga tidak lagi disebut menyepelekan kemuliaan Al-Qur'an ketika itu. Karena dia dalam kondisi hadas, dia dalam kondisi haid atau dalam kondisi junub. Walaysa huwa fi ma'nal mushaf, dan ini juga tidak disebut sebagai mushaf. Wa khalafa fi dzalika al-Hanafiyah fa aujabul wudu'a limassi kutubit tafsir. Yang berbeda dengan ini adalah Hanafiyah, mereka mewajibkan untuk wudu bagi yang mau menyentuh kitab tafsir. Nah. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Syafi'iyah tadi. Sehingga dari sini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa berstatus sebagai kitab tafsir itu jika tulisan selain Al-Quran itu berarti penjelasannya, tafsirnya ini dominan. Dia lebih dominan dibandingkan tulisan Qur'annya. Ya. Dominan dari sisi volume, dari sisi ukuran volume. Sehingga misalnya ada kitab terjemah atau Quran terjemah. Kemudian di sini ada Qurannya, tapi terjemahnya cuma di sini, dan ini sedikit karena ditulis kecil-kecil. Anda bisa melihat satu lembar ini yang dominan yang mana? Dalam satu lembar ini yang dominan teks Qurannya, Pak. Karena kalau kita hitung luas, jadi ngitungnya kurang lebih hitung luas juga ya. Bukan banyaknya teks. Kalau banyaknya teks kan bisa besar bisa kecil, hitung luas. Ini Al-Qur'annya lebih banyak dibandingkan catatan pinggirannya, tafsirnya atau terjemahannya. Maka kalau seperti ini belum disebut dominan selain Quran, sehingga ini masih bisa disebut mushaf Al-Quran tapi ada catatan pinggiran. Sehingga acuannya adalah mana yang lebih dominan. Kalau lebih dominan bagian tafsirnya, sehingga ayatnya cuma kecil, ditulis sedikit gini ya,
Ini tafsir semuanya panjang-panjang. Dan banyak juga muqaddimah tafsirnya. Ya, seperti tafsir As-Sa'di itu tafsir ringkas. Tapi lebih dominan tafsirnya dibandingkan teks Al-Qur'annya. Maka bisa disebut sebagai kitab tafsir, sehingga karena disebut kitab tafsir, orang yang dalam kondisi hadas besar boleh menyentuhnya. Ya. Kemudian ada keterangan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa amma kutubut tafsir fayajuzu massuha li'annaha tu'tabaru tafsiran wal ayatul lati fiha aqal minat tafsir. Untuk kitab tafsir maka boleh disentuh karena ini terhitung sebagai kitab tafsir dan bukan Al-Qur'an. Sementara ayat yang ada di sana lebih sedikit dibandingkan tafsir yang ada di sana. Ayatnya lebih sedikit dibandingkan tafsirnya. Wa yustadallu lihada, dalilnya kenapa ini tidak dihukumi Quran. Dalilnya adalah surat Nabi SAW yang dikirim ke raja-raja kafir. Padahal di situ beliau mengutip Al-Quran. Fadalla hadza ala anna al-hukma lil aghlab wal aktsar. Nabi SAW mengirim surat ya ke raja-raja kafir, Heraklius, kemudian Kisra, raja Persia, kemudian Muqawqis, penguasa Mesir, dan raja-raja yang lainnya. Dan di situ beliau isi ajakan ya. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Kaisar Adhimir Rum. Kemudian beliau sampaikan ya, masuklah ke dalam Islam, maka kamu akan selamat, dan jika tidak maka kamu akan menanggung dosa Arisiyun, ya, Arisiyun artinya orang-orang Nasrani, dan nanti kamu akan seperti ini. Lalu beliau mengutip firman Allah Ta'ala. Ya. Qul ta'alau, katakanlah ya Muhammad, mari kita ila kalimatin sawain. Mari kita bersama-sama kepada satu kalimat. Dan yang dibaca oleh Nabi SAW ada kalimatin sawain bainana, ada di surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Ada di Ali Imran ayat 64. Di Ali Imran ayat 64, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ajakan, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita sepakat pada satu kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ya. Agar kita beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan itu kutipan ayat Al-Quran dalam sebuah surat yang akan dikirim kepada orang kafir. Padahal Nabi SAW melarang Muslim untuk membawa Quran ke negeri kafir. Karena dikhawatirkan Quran itu akan dilecehkan oleh mereka, ya. Kemudian dihinakan kalamullah, maka sebagai bentuk penghormatan gak boleh membawa Quran ke negeri kafir. Tapi kalau mengirim surat yang di situ berisi kutipan ayat Al-Quran, boleh. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ini dalil bahwasanya surat ini bukan Al-Quran. Karena teks suratnya lebih banyak dibandingkan ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya pernah salah dalam sholat, tapi saya sahwi. Bagaimana hukum? Mohon maaf Ibu, putus-putus sebelum suzahwi. Ya, saya pernah salah sholat. Salah. Nggih. Bentuk salahnya apa, Bu? Tapi saya lupa sahwi. Lupa sujud sahwi. Nggih. Dan yang kedua, kemarin makmum mendahului imam itu batal sholatnya. Kalau seandainya mendahului satu rakaat itu bagaimana Ustaz hukumnya? Mendahului satu rakaat, maksudnya bagaimana?
dari 4 rakaat, seandainya sholat zuhur, 1 rakaat mendahului, apakah itu tetap batal semuanya? Kemudian yang ketiga, Ustadz kemarin ini punya yang nanya zakat kemarin, yang kakak saya pinjam uang. Kalau seandainya kakak saya bulan depan Mei itu membayar angsuran pertama 2 juta dari 66 juta, apakah saya langsung membayar zakat dari 80 juta yang tambah saya tambah atau harus saya tunggu 1 tahun, Ustadz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang rincian lupa sujud sahwi, ini ada di web konsultasi syariah, saya bacakan rinciannya ya. Bagi orang yang memiliki kewajiban sujud sahwi, karena dia melakukan hal yang lupa dalam sholat atau kesalahan dalam sholat, maka rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, jika kewajiban sujud sahwi dilakukan sebelum salam, maka kewajibannya gugur, sebagaimana keterangan Ibnul Mundhir dan Ishaq bin Rahuya, bahwa terdapat kesepakatan ulama dari kalangan tabi'in, tidak ada kewajiban bagi orang yang lupa sujud sahwi untuk melakukan sujud sahwi. Yang kedua, jika kewajiban sujud sahwi dilakukan setelah salam dan baru teringat beberapa saat setelah salam, maka tetap disyariatkan untuk sujud sahwi meskipun sempat diselingi dengan dialog atau bahkan meskipun wudunya sudah batal. Sehingga ketika Anda lupa sujud sahwi, wah seharusnya tadi saya sujud sahwi, padahal ini sudah pindah. Sholatnya di musola rumah, ibu sudah ke dapur misalnya, langsung balik ke musola rumah, terus sujud sahwi. Ini ada di kutipan dari Sahih Fikih Sunnah. Sehingga bagi orang yang lupa sujud sahwi, nanti bisa segera disusulkan seingatnya. Kemudian yang kedua, tentang mendahului imam. Mendahului imam batal ya. Terus bagaimana dengan, barangkali ini kaitannya dengan salam di rakaat yang ketiga sebelum imam salam. Apakah ini masuk dalam kategori mendahului imam yang terlarang? Wallahu ta'ala alam, ini dikecualikan karena dia itu niatnya sholat maghrib. Dan sholat maghrib itu 3 rakaat. Sehingga imam sholat isya 4 rakaat, makmum sholat maghrib 3 rakaat. Maka sang makmum ketika dapat 3 rakaat berarti sholatnya sudah selesai. Selanjutnya dia boleh salam. Nah kemudian dia nyusul imam dengan niat sholat isya sedapatnya. Dan ini tidak masuk dalam kategori mendahului imam karena dia sudah dari awal niatnya adalah untuk melaksanakan sholat maghrib, bukan sholat isya bersama imam. Wallahu alam. Kemudian tentang masalah cicilan zakat, Anda sudah membayar cicilan zakat atau kakak Anda sudah membayar cicilan zakat? Apakah cicilan utang maksud saya? Kakak Anda sudah membayar cicilan utang, apakah ini perlu untuk dizakati? Piutang yang sudah dibayarkan, apakah itu dizakati? Ulama berbeda pendapat. Jika piutang itu nilainya 1 nisab, atau jika digabung dengan harta Anda yang lain nilainya 1 nisab. Sehingga misalnya posisi ibu sudah memiliki saldo senilai 70 juta. Nisabnya kan 80 juta, anggap nisab 80 juta. Berarti di sini masih kurang 10 juta untuk bisa mencapai nisab. Tapi Anda punya piutang senilai 20 juta di tempat kakak. Kemudian dicicil 10 juta. Nah, setelah dicicil 10 juta, ini apakah dizakati? Jawabannya dizakati. Karena sebenarnya dia membersamai yang pokoknya ini. Begitu dapat 10 juta, maka nanti sudah nisab, berarti dihitung selama 1 haul
terus dizakati di akhir haul. Sedangkan yang masih tertahan di sini minus 10 juta ya. Yang masih tertahan di sini apakah perlu juga dizakati jika dibayarkan di waktu misalnya persis setelah haul? Ada khilaf di antara ulama. Karena sebenarnya kalau ini digabungkan dengan pokoknya dia di atas nisab. Ada khilaf dalam masalah ini. Tapi kalau misalnya Anda pilih pendapat yang lebih hati-hati, silahkan dibayarkan zakatnya dengan diambil 2,5% dari cicilan sisa. Misalnya kalau nyicil cuma 5 juta, ya 2,5% dari 5 juta. Wallahu a'lam. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah bacaan ruku' atau sujud itu tidak terbatas 3 kali bacaan? Bagaimana dengan bacaan Subhanallah Rabbiyal Azim yang setahu anak ada batasan dibaca 3 kali? Mohon penjelasan Ustadz. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Di buku tafsir sholat juga sudah kita sampaikan tentang berapa jumlah bacaan yang lebih sesuai sunnah. Kesimpulannya ya, Anda ini saya bahas di mana? Di setelah tumaknina. Di situ ulama khilaf tentang masalah batasannya. Kesimpulannya untuk minimal adalah sekali. Sedangkan maksimal di halaman berapa itu? Coba dibuka halaman. Nah, di halaman 140 ya. Di halaman 140. Minimal sekali. Maksimal nggak ada batas. Cuman ada ideal. Jadi ada minimal, ada maksimal, ada ideal. Idealnya berapa? Nah, ideal berapa ini ulama khilaf. Kalau menurut keterangan Hasan Al-Basri rahimahullah, idealnya ideal tingkat bawah 3. Ideal atasnya 5, ideal atasnya lagi 7. Dan dulu Umar bin Abdul Aziz beliau membaca 10. Boleh nggak lebih dari itu? Silahkan. Tapi Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan, kalau sholat sendirian bebas, terserah. Tapi kalau jadi imam, yang penting jangan sampai jangan sampai memberatkan bagi makmum. Sedangkan kalau sholat sendirian, intinya adalah jangan sampai orang itu lupa statusnya. Sehingga ketika sujud saking lamanya sampai lupa, ini tadi sujud keberapa ya? Kok saya sujud nggak bangun-bangun? Karena saking lamanya. Sehingga kesimpulannya tidak ada istilah batas maksimal 3. Batas maksimalnya itu nggak ada batas. Cuman kalau bagi imam, jangan sampai memberatkan makmum. Kalau orang yang sholat sendirian, yang penting jangan sampai membuat dia lupa kalau dia sebenarnya sedang sholat di posisi tertentu. Karena kalau terlalu lama jadinya dia lupa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana contoh manusia memberikan sifat al-kibriyah wal azomah kepada selain Allah Azza wa Jalla? Misal manusia ke manusia lainnya Ustadz. Mohon penjelasan. Tayyib. Bersikap sombong itu bisa di hadapan syariat dan bisa di hadapan manusia yang lain. Sombong di hadapan syariat adalah tidak mau menerima kebenaran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-kibru batrul haq. Ada orang yang sedang makan di dekat Nabi SAW. Dia pakai tangan kiri ketika makan. Lalu diingatkan oleh Nabi SAW. Pakai tangan kanan pak, nggak boleh pakai tangan kiri. Terus dia komentar, nggak bisa nggak bisa. Saya nggak bisa pakai tangan kanan. Mastata'ta, lastata'ta. Kamu nggak bisa? Oh bener nggak bisa.
Akhirnya tangan kanannya itu lumpuh. Lalu kata Nabi SAW, ma mana'aka ilal kibr. Tidak ada yang membuat kamu seperti ini kecuali karena masalah sombong. Karena sifat sombong. Sehingga kesombongan dia itu menyebabkan dia nggak mau nurut. Coba kalau dia tadi disuruh makan tangan kanan, langsung tangan kanan, selesai urusan. Tapi dia nggak mau, didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Akhirnya dia nggak mampu untuk mengangkat tangan kanannya. Langsung lumpuh tangan kanannya. Ma mana'aka ilal kibr. Tidak ada yang menghalangimu kecuali karena sombong. Ada sebagian orang misalnya yang dia melakukan kesalahan. Kemudian diingatkan, Mas ini keliru, yang benar kayak gini. Tapi saya nggak bisa kayak gitu. Belum nyoba dia, belum berlatih untuk itu, sudah ngomong nggak bisa. Alasannya cuma males, terus dia menyombongkan diri. Nah itu bisa jadi membuat dia itu nggak mampu untuk melakukannya sama sekali. Dan itulah sikap sombong. Orang ini tidak menghina Nabi SAW. Dia tidak mencela Rasulullah SAW. Tapi dia merasa atau dia menolak ajaran itu, meskipun itu bagian dari sunnah ya, sunnah ketika makan. Dia nggak mau melakukannya karena penyakit sombong. Dan banyak orang kayak gitu. Makanya hati-hati, menolak satu kebenaran itu bisa jadi berangkat dari kesombongan. Sehingga ketika kita mendapatkan nasihat dari orang lain, kalau memang nasihat itu benar, jangan dibantah, jangan ditolak. Terima apa adanya. Termasuk juga ketika di hadapan Al-Quran dan Sunnah. Jadilah orang yang tunduk dan khusyuk. Karena ini dalil. Kita wajib untuk menghormatinya. Ada seorang ulama kibar ahli hadis, ya, Atha bin Abi Rabah. Beliau ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika ada anak remaja usia SMP datang kepada Atha dan menyampaikan, akan aku sampaikan kepada Anda sebuah hadis. Kemudian Atha mendengarkan. Ketika beliau mendengarkan itu mendengarkan sambil nunduk. Didengarkan dengan seksama. Kemudian selesai mendengarkan, remaja itu pergi. Atha mengatakan, remaja ini menyampaikan hadis kepadaku dengan satu hadis yang aku sudah mendengarnya sebelum anak ini lahir. Saya sudah punya hadis itu sebelum anak ini lahir. Sehingga dia nggak merasa kemudian, saya sudah tahu. Saya sudah dengar hadis ini sebelum kamu lahir. Beliau tidak mengatakan demikian. Tapi menghormati sabda Nabi SAW yang sedang dibacakan. Meskipun beliau sudah mengetahui hal itu. Tapi nggak sombong. Sehingga sabar mendengarkan itu Masya Allah ya. Salah satu di antara kelebihan. Banyak orang yang nggak punya sifat seperti ini. Ada orang mau bicara sebentar, sudah diselai, sudah dipotong, sudah diputus. Nanti dulu, dengerin dulu orang ini bicara. Makanya kerendahan hati itu akan memunculkan banyak sekali sifat-sifat terpuji. Seperti di antaranya adalah mau taat kepada aturan, mau tunduk kepada aturan. Dalam bahasa hukum sehari-hari saja, kadang orang pakai komentar sombong. Saya pernah mendengar video ya, ada orang ditangkap oleh aparat. Ada videonya ya. Ada orang ditangkap oleh aparat karena dia melakukan pelanggaran. Tapi dia ngeyel, dia nggak mau, nggak terima. Aparat kepolisian bilang, Pak jangan sombong, ini hukum. Itu hukum manusia. Apalagi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika ada orang yang berhadapan dengan hukum Allah, dia nggak mau nerima, layak juga disebut sombong. Sebagaimana orang ketika tidak mau menerima hukum negara, dia bisa disebut sombong. Karena tidak menerima kebenaran adalah bagian dari bentuk kesombongan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.